Jadi dengan mata duniawi kita tidak bisa melihat Tuhan. Mata duniawi itu juga diikuti dengan indria-indria duniawi. Karena mata ini indria kan. Teman dari indria mata itu ada indria telinga, indria penciuman, indria pengerasa, dan ini panca indria kita, indria dunia kita tidak akan mampu menyentuh Tuhan. Termasuk raja dari indria itu yang namanya mana, yang namanya pikiran, yang namanya kecerdasan pun tidak mampu menyentuh Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak memahami Tuhan atau coba mengerti Tuhan itu melalui pikiran. Begitu kita mencoba memahami Tuhan melalui kecerdasan ya, pasti gagal. Karena apa? Karena Tuhan itu di luar kecerdasan. Tuhan itu menyeberangi kecerdasan. Tetapi harus cerdas-cerdas mengerti Tuhan. Iya. Harus pakai kepala. Mengerti Tuhan, pakailah ini kepala. Tapi harus tahu tidak cukup. Jadi pada awal-awalnya memang harus kita memakai kepala. Kalau tidak, kita diajak menyembah apa saja. Tanpa kita sadar ya. Menyembah apa saja. Jadi di sana kita pakai kecerdasan kita. Nah, di seberang kecerdasan itulah adanya Tuhan. Melalui kecerdasan kita menyeberangi kecerdasan. Barulah kita bisa memahami widi. Dan tekniknya itu adalah melalui meditasi. Dan banyak yang tidak tahu bahwa tujuan sembahyang itu sebenarnya meditasi. Makanya setiap selesai sembahyang selalu ada dhyana. Dhyana artinya meditasi. Jadi runtutan sembahyang yang lengkap itu selalu tutupannya berdoa dan meditasi. Mendoakan yang lain, meditasi itu runtutannya. Jadi meditasi itu adalah teknik untuk melihat ke dalam. Hanya dengan melihat ke dalam, orang akan bisa melihat keluar jelas. Ketika kita hanya melihat keluar, ya kita luar kita tidak bisa lihat. Dalam apalagi. Yang luar niki kerlap-kerlipnya aja yang kita akan lihat. Sejati luar itu kita tidak akan paham. Misalnya, aduh cantiknya, aduh gantengnya. Tapi kita tidak melihat sejelasnya kan. Itu hanya sama-sama terdiri dari dahak, kencing. Ya, isinya itu sama. Itu yang kita tidak lihat. Yang kita lihat bungkus luarnya. Artinya terdiri dari panca mahbudha. Sama gitu. Tapi kita lihat luarnya lalu kita beda-bedakan. Ini putih, ini hitam, ini coklat, ini apalagi gitu ya. Ini kaya, ini miskin. Jadi kita tidak melihat luar itu dengan jelas, dengan sejati. Kita tidak mampu bahkan melihat dunia luar itu dengan jujur. Luar kita tidak bisa lihat, dalam juga apalagi tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, swacaksusa jangan bangga. Dengan mata penglihatan mata dunia jangan bangga kita. Karena kita akan melihat kerlap-kerlip saja. Banggalah kalau kita ke dalam melalui divya caksu. Kalau Arjuna diberikan divya caksu begitu saja oleh Krishna, kita ke dalam menumbuh kembangkan divya caksu kita, mata ketiga kita, melalui meditasi yang benar. Ya, sekali lagi melalui meditasi dalam kurung yang benar. Karena banyak orang melakukan meditasi hanya untuk rileks, pengtenang kan. Gitu. Meditasi hanya untuk tenang. Tidak untuk memahami yang sejati, tidak untuk mencari yang sejati, tidak untuk menyerap ke dalam, mencari sang jati diri. Tetapi hanya meditasinya hanya diarahkan untuk supaya tenang.